Shalom Pak Bu. Buat Anda yang hadir maupun di rumah, selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini. Dan juga berjumpa buat Anda yang kali pertama tuning di online service. Hari ini kita dapat bersekutu kembali. Pastikan Bapak Ibu sampai selesai di saat waktu Anda tidak sempat hadir di tempat ini. Bagi Anda yang kali pertama hadir juga, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan dengan demikian juga kami akan berdoa buat Bapak Ibu yang memang kalau punya pergumulan. Saya kira itu saja buat Bapak Ibu dan semuanya yang hadir di sini. Tapi satu hal yang saya selalu ingatkan lepas ibadah, dan kalau saya ingat, saya suka lupa juga ya. Kalau udah ngomong di atas mimbar ini juga lupa. Saya akan selalu berdoa buat Bapak Ibu yang meresponi firman lalu mau terima Yesus sebagai Tuhan. Yang hadir sini maupun di rumah, ikuti doa saya dan terima Yesus sebagai Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, pastikan Bapak Ibu juga perlu ada pelayanan berikutnya. Hubungi kami yang terdekat, tentu di layar monitor ada alamat kami. Kalau Bapak Ibu di luar kota, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja setempat untuk mendapatkan pembinaan berikutnya. Tuhan memberkati. Saya pagi tadi, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah mempersiapkan khotbah hari ini secara teologisnya, sistematisnya. Saya sudah rangkum sedemikian rupa. Dan ketika pagi tadi saya memang agak cukup siang baru keluar karena saya mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan yang begitu indah. Sehingga saat waktu saya lagi goes, Tuhan izinkan saya berbicara satu hal yang sama sekali saya anggap bahwa itu adalah baru buat saya juga untuk mengubah khotbah saya. Nah, saya hanya merangkum saja beberapa bagian dari firman Tuhan yang kita bacakan, cukup panjang, tapi saya merangkum beberapa hal. Dan tak kalah saya hadir di sini melihat suasana kehadiran Tuhan, atmosfer yang sudah terbangun, respon Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah, itu memberikan sebuah reaksi ilahi di sorga. Kurang yang bersemangat, ya. Pak Bu, Anda mau percaya tidak percaya, Anda mau respon tidak respon, saya tidak terlalu persoalkan. Tapi biasakan kita memiliki sebuah spirit yang peka, meresponi apa yang terjadi. Kalau terjadi namanya divine connection in heaven, sebuah jaringan langsung ke sorga. Bukankah Alkitab berkata bahwa hanya satu jiwa diselamatkan, sorga para malaikatnya bersorak-sorai. Anda tidak respon, sorga ya sorak-sorai, karena memang itu sifat mereka. Ketika kita berkata bahwa dia lebih meriah daripada Bapak Ibu. Manusia cenderung dikuasai oleh pikiran dan pikiran dan pandangannya, atau pandangan dan pikirannya. Sehingga terkadang kita belum biasa, bukan tidak mau, belum biasa. Karena kita tidak bisa lihat. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dan itu adalah real. Karena kita bilang begitu kan, satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Belum terlalu semangat. Saya belum dengar apa yang Anda lakukan seperti sorga lakukan. Gairah saya dikondisikan di sorga. Pada saat waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita tidak bisa ngerasakan itu, kita rest. Dan ini tidak dikhotbahkan. Bahkan khotbah-khotbah yang kita seringkali dengar, kita akan sibuk saat di sorga. Terserah pendapat teologi dari mana, saya juga tidak mau berdebat. Tapi saya mau yakini jemaat yang Tuhan percayakan buat saya gembalakan. Justru saat Anda sekarang begitu dengar kata Tuhan, maka engkau meresponi bersama malaikat di sorga, menjadi divine connection, sorak-sorai. Itu yang terpenting. Bukan saat Anda mati di sorga baru teriak sorak-sorai. Enggak ada, tak ada lagi ayatnya Pak Bu. Satu hari saya akan mengajarkan ini dalam bentuk seminar, bukan dalam khotbah hari Minggu, karena itu panjang sekali. Bahasa ini saya dapatkan dari Tuhan, saya menyampaikan kepada dua orang yang cukup senior. Dan dia sudah tinggalkan kita.
Salah satu yang senior sekali itu adalah seorang jenderal di Malaysia. Dan dia punya hubungan yang akrab sama saya. Satu hari saya ke Malaysia, nggak hubungin dia karena saya pikir saya punya privasi time, punya waktu sendiri. Saya tidak hubungin dia. Tetapi di rumah sakit, waktu saya bawanya untuk check up biasa tahunan, kemudian ketemu dia, saya dimarahin. Dia bilang, Pastor Tony, lain kali kamu jangan datang ke Malaysia kalau kamu tidak hubungi saya. Woi, hari ini kamu saya tangkap. Jenderal nangkap saya lagi ya. Wah apa? Hari ini kamu tidak bisa kemana-mana. Kita mau kongsi-kongsi. Kan orang sana begitu. Kongsi-kongsi kita mau makan. Lalu singkat cerita saya berbagi tentang soal surga. Dan responnya luar biasa. Rupanya dia lagi sakit cukup berat. Tapi dia nggak tahu. Pergumulan yang luar biasa. Ketika saya katakan bahwa surga itu bukan tempat yang mengerikan. Mungkin sebagian kita dengar surga itu indah. Betul. Tapi nyatanya begitu Anda batuk, Anda udah pusing duluan. Betul nggak? Begitu dibilang Omikron, Anda udah pusing duluan. Karena kita pikir bahwa penyakit itu membawa kematian. Iya betul. Tetapi kita tidak sadar bahwa kematian itu datang kepada kita. Bukan hanya penyakit. Orang tak berpenyakit pun bisa mati. Kan kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi pada kita kan. Sombong sekali kalau kita tahu bahwa oh nggak apa-apa. Itulah masalahnya orang tidak mengerti. Ketika saya sampaikan tentang apa itu surga dan dia bersemangat. Dia bilang, Pastor, boleh nggak kalau Anda punya waktu kita akan keliling semenanjung Malaysia untuk menyampaikan apa yang Bapak sampaikan. Saya akan kumpulkan teman-teman saya para pendeta untuk di-sharekan. Ketika anak saya married, saya undang dia datang, dia borong buku saya. Nggak lama kemudian dia dipanggil Tuhan, saya datang umur 78 kalau tidak salah. Ini cukup terkenal di Malaysia, baik pelayanan dia maupun juga sebagai pejabat negara. Oke, yang lain saya tidak usah cerita karena lokal. Jadi kita harus mempunyai sebuah respon bahwa setiap pribadi punya connect langsung ke sorga. Itu barulah bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu di sini banyak juga agen asuransi. Banyak juga Bapak yang sudah mengasuransikan diri. Buat saya tidak ada persoalan. Tapi begitu Anda sudah diasuransikan, Anda merasa aman. Kalau sakit masuk rumah sakit dibayar. It's okay, terserah. Ya kan? Tapi pernah nggak Anda berpikir bahwa Yesus sudah memberikan asuransi oris saat ini sampai akan datang. Haleluya. Bapak Ibu sekarang kalau masuk asuransi, maaf ya buat agen asuransi, saya tidak mencela sih. Begitu Anda masuk asuransi, Anda bangga sekali mendapatkan satu namanya privilege card. Kemana saja Anda bisa mengambil uang atau membuat pergunakan. Rasanya bangga sekali, nggak masalah. Itu menandakan Anda sudah diasuransikan. Ada yang banyak cerita sama saya, wah ini mantap. Saya sakit, ini saya gesek langsung semua selesai. It's okay. Saya tidak mempermasalahkan. Itu sebagai sebuah ilustrasi buat saya. Anda tahu, setiap orang yang diselamatkan, bukan hanya malaikat surga bersorak-sorai. Tapi Tuhan katakan engkau diberikan 2 malaikat untuk mengawal engkau setiap saat dimanapun engkau berada. Dia selalu menyatakan dirinya sebagai penolong dan penghibur. Selain daripada Roh Kudus, dia ada di tengah-tengah kita. Pernah nggak engkau lihat dia? Pernah nggak engkau meresponi dia? Karena engkau kurang mengenal. Kalau nyanyi gampang. Saya pernah kutip satu kalimat ya untuk Pastor Sukardi. Saya bilang saya kenal beliau lama. Ya, sudah puluhan tahun saya bilang. Jarang saya mendengar dia, bahkan bukan jarang, nggak pernah saya dengar dia disentuh malaikat. Pertanyaan saya, apakah malaikat tidak ada? Tetapi kemarin dia mengatakan bahwa waktu ditunggu malaikat angkat tangan dia. Dan dia percaya itu adalah malaikat Tuhan. Lalu apa kesimpulannya? Seakan-akan hari-hari ini malaikat banyak. Salah Pak Bu. Malaikat sejak Anda percaya dia sudah ada bersama dengan kita. Karena memang kata kitab dia diutus melayani orang yang diselamatkan. Kenapa?
Karena Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri. Harus ada penghiburan. Siapa yang menghibur kita? Yaitu Roh Kudus. Betul. Roh Kudus tidak kelihatan. Maka perlu ada namanya teofani, penampaan-penampaan. Dalam bentuk apapun itu seringkali disebut malaikat. Maka saya katakan kepada teman-teman para pelayan, terkadang kita dikondisikan oleh kehadiran manusia baru kita semangat. Salah nggak? Nggak salah. Itulah manusia. Tetapi pernah nggak engkau terkonek ke sorga? Kata connect, divine connection itu menyatakan dalam dirimu ada firman, algoritma. Selalu menerima apa? Data dari sorga. Sorga selalu update siapa-siapa yang hadir di sini, bukan manusianya. Petugas dari sorga. Kita mau bikin the last call. Kita setiap hari, tiap jam update nama-namanya. Sorga lebih dari kita. Dan dia kasih tahu siapa-siapa yang hadir di sini bersama kalian. Dia akan merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu lebih dari apa yang Bapak Ibu bisa buat hari ini. Karena kita bangga punya alat musik, kita bisa nari dan sebagainya. Saya katakan itu is okay. Tapi mari lihatlah dia, Anda akan lebih meriah lagi supaya terjadi keseimbangan. Dunia tahu bahwa Tuhan memang hidup. Kalau ada yang mengatakan itu teologi nyasar, Anda baca Alkitab. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 13-14 itu jelas sekali setiap orang. Kalau saya dari sejak saya bertobat selalu saya digiring sama makhluk ini. Kadang-kadang Nyak bilang sama saya kayak orang gila, suka ngomong-ngomong sendiri. Saya bilang orang yang nggak bisa lihat mungkin seperti itu. Tapi buat saya kadang-kadang bisa lihat. Memang tidak selalu saya mau lihat juga. Itu bentuknya apa? Ada sayap. Itu kan Anda nonton film. Malaikat bentuknya apa? Nantilah satu hari kita cerita. Tapi hari ini kita mau lihat firman Tuhan dulu. Saya ubah tiba-tiba. Saya memberikan satu respon kepada Tuhan. Saya harus berbicara tentang tema ini. Hidup mengubah kehidupan. Bilang, hidup mengubah kehidupan. Kehidupan itu bergantung kepada hidupnya kita kan. Lalu Tuhan ajak saya untuk melihat bagian daripada kisah ini di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat 13. Ya saya pakai ini aja karena hurufnya agak lebih besar dikit. Kalau yang ini radanya nggak kelihatan, mata saya nggak pakai kacamata masalahnya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tadi sudah sebutkan Yohanes pasal 4 ayat 13, sekarang saya sudah baca 14-nya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Rupanya ini kolektor ya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, kayak kolektor aja ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, kita cari lagi karena saya tadi tiba-tiba di jalan disuruh baca ini. Tadi ini kalau 27 ini berbicara tentang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kita lompat saja. Nah, sampai 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepadanya. Itu ada ayat 28 ya. Kepada orang-orang yang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus? Kalau tadi dia mengatakan engkau Mesias, sekarang dia mungkinkah Dia itu Kristus? Tidak apa-apa, ini dalam sebuah dialog aja. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. 31 Tuhan Yesus dengan murid-murid, kita lompat lagi langsung saja ke 37 ya. Karena ini saya mau bicara tentang wanita dan Tuhan Yesus, yang lain itu kan sama muridnya. Sebab dalam ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, ini masih bukan ya. Bukan. Aku mengutus kamu memenuhi, masih bukan, masih bicara sama murid dan banyak ini dia nih. 39 mulai lagi ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia menyatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Saya batasi tadi karena panjang, saya tidak mau masuk ke dialog tentang muridnya, tapi saya cuma mau cerita tentang wanita Samaria. Pak Bu, saya coba untuk merangkum dengan singkat aja. Dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini ada beberapa hal. Minimal 4. Pertama, secara sosial. Yang kedua, secara ritual. Yang ketiga, secara spiritual. Yang keempat, itu berbicara tentang kehendak Allah. Siapa Yesus? Oke? Dari 4 hal ini kita bicara. Secara sosial, kondisi wanita ini sedang mengalami sebuah kehidupan yang tidak nyaman. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kondisi sosial yang tidak nyaman. Kenapa? Kehidupannya dibebani karena dia butuh air untuk menyambung kehidupannya. Sampai dia berulang-ulang terus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia istilahnya, kalau saya boleh bilang, sedikit mengemis, berikan itu kepadaku karena ada yang lebih baik. Ini kondisi sosial. Seringkali kita tidak memahami kondisi sosial apa yang dialami karena kita tidak mengalami kan. Mungkin sekarang saya pinjam kondisi secara kontekstual sosial hari ini.
Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir maupun di luar sana yang sedang ngantri minyak goreng? Harus berjam-jam mendapatkan nomor, lalu dapatnya 1-2 bungkus. Itu pun kalau masih ada stok. Itu kondisi sosial. Lepas dari minyak goreng, mungkin besok gandum. Oke lah, orang Indonesia tidak terlalu masalah gandum. Tapi Anda tahu gandum ada hubungan dengan mie instan. Bukankah mie instan itu maha hadir? Di dalam krisis dia hadir di situ. Bencana apapun dia hadir di situ. Hari ini kita masih bisa memperoleh mie instan begitu mudah di warung. Tapi kamu tahu nggak kondisi sosial sekarang sedang bergejolak. Sekali waktu itu pun akan sulit. Pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Memang kita dapatkan info bahwa beberapa hari ke depan akan terjadi sebuah perubahan sosial. Karena si Rona itu kalah sama si Om. Si Rona mengerikan, si Om datang sepertinya clear. Saya nggak mau masuk ke wilayah ini, tapi itu kenyataan. Lepas dari itu pengaruh daripada pandemi, apa yang sedang terjadi Pak Bu? Hampir semua sendi kehidupan terstagnasi. Keluarga, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, semua terimbas. Tapi yang menjadi persoalan manusia itu begitu gape, bahasa kami orang Jakarta itu begitu cakap kalau bahasa orang sini. Yang dilihat matanya cuma persoalan sosial itu sendiri. Dengarkan baik-baik Pak Bu. Tuhan hadir dalam kondisi apapun, bukan sedang Anda happy, tapi sedang Anda susah. Dia ada di tengah-tengahmu dan dia peduli untuk mengubah sikap perilakumu. Itu Tuhan kita. Seandainya wanita itu tadi lagi cari air, lalu Tuhan datang sama dia. Hei, Bung, ngapain kamu cari air? Mari ke gereja. Nggak mau didengar. Karena yang dibutuhkan bukan gereja, yang dibutuhkan air. Artinya Tuhan hadir selalu tepat pada apa yang engkau sedang butuhkan. Haleluya. Engkau sedang sakit, dia hadir. Engkau sedang sukses, dia hadir. Dia selalu ketok pintu hatimu. Dia sedang berbicara. Engkau sedang lemah, dia hadir. Engkau sedang bokeh, dia hadir. Engkau nahan dompet juga, dia hadir. Halo? Bisa dia ngerti nggak? Ada amin nggak? Kurang dengar tuh. Ada amin nggak? Karena Anda mengaminkan, Anda punya sikap kan? Itulah Tuhan kita hadir. Lalu dia hadir ngapain? Dia bukan menghakimi. Kalau hari ini engkau tidak respon apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan ini, dia tidak menghakimi. Dia cuma bilang sama kamu, apa yang engkau pedulikan dalam hidupmu. Sebuah kesaksian yang saya dapatkan dari seorang sahabat saya. Ada talian saudara. Bapaknya minta sama saya, tolong Ton, jangan kau bawa anak saya ke Pontianak. Karena dia terdaftar untuk sama-sama merintis. Anak saya mau sekolah. Saya bilang, oke. Dan dia sekolah, selesai S2, dia melayani Jakarta. Dia punya kemampuan untuk menerjemah bagus sekali. Dia mampu khotbah bagus sekali. Dia mampu nyanyi bagus. Dia cipta lagu. Dia mempersiapkan satu album dan sudah bikin video klip. Dan tiba-tiba Tuhan berkehendak lain, dia dipanggil Tuhan. Seakan-akan dunia kami ya, semua terdiam sejenak. Usia semuda dia, kesaksian istrinya bilang, sesungguhnya saya tahu dia masih bisa dipakai luar biasa sama Tuhan ke depan. Tapi semua itu kandas. Padahal
1 jam sebelumnya dia masih nyanyi-nyanyi bersama dengan istrinya lagu yang sudah direkam. Setelah itu dia harus beristirahat sampai Yesus datang yang kedua kali. Pertanyaan saya, Pak Bu, Anda tahu nggak 1 jam ke depan apa yang akan terjadi pada dirimu? Kalau engkau tidak tahu apa yang kau gumuli hari ini, percayalah Tuhan ada di sana. Apa yang kau senang hari ini, apa yang kau lakukan hari ini, baik dan buruk, Yesus ada di depan kamu. Pernah nggak engkau lihat dia sejenak lalu tanya, Tuhan mau apakah engkau dari aku? Saya bilang sama anak istri saya, Papa tidak punya agenda ke depan buat apapun. Hanya satu. Selagi saya bernafas, saya mau beritakan apa yang Tuhan mau. Walaupun dunia sedikit mencibir-bibir, terserah. Kalau saya salah, surga mengampuni saya. Saya tahu setelah itu saya bisa istirahat. Selama saya masih bisa bernafas, saya ajak orang yang Tuhan percayakan. Mari rayakanlah kebangkitan Tuhan bagi kemuliaannya. Jangan engkau hemat tenagamu, jangan engkau hemat uangmu, jangan engkau hemat segalanya, karena engkau takut kehilangan, maka engkau akan kehilangan sesungguhnya. Saya bilang sama teman-teman yang ambil bagian, kalau engkau menghemat semua, engkau tidak akan pernah melihat kemampuan kamu untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak mampu main musik, walaupun kadang-kadang ada niat. Saya tidak mampu nyanyi seperti mereka yang di depan sini ini. Walaupun kadang-kadang saya ada niat. Tapi saya hanya tahu satu. Saya tidak mampu lakukan, tapi saya mampu mengingkar mereka. Selagi kamu masih bernafas, ayo jadikanlah hidupmu bagi Tuhan sepanjang masa. Itu aja. Yang kedua, perhatikan Pak Bu, tadi ini sosial. Jangan Anda anggap bahwa hari ini saya lagi susah, saya belum sekolah. Seperti saudara saya itu. Tunggu saya kaya dulu baru saya bisa ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Hei, dengar baik-baik. Berapa banyak mereka yang tidak mampu melakukan, tapi dia punya hati untuk melakukan. Tuhan yang mencukupkan. Ketika kita melakukan momentum, banyak orang cibir-bibir. Saya cuma datang kepada Tuhan. Anak saya tanya, kenapa Papa terus menangis? Air mata Papa sudah tidak ada lagi untuk bangsa ini. Kita butuh biaya. Waktu diumumkan siapa yang sediakan izin dan sebagainya. Waktu yang begitu singkat. Saya cuma katakan satu. Tuhan saya maha tahu. Kalau memang tidak bisa nggak apa-apa. Tapi lakukan yang kamu bisa. Dan berapa banyak orang yang mengira itu dipersiapkan. Minggu-minggu. Dan tujuannya cuma hanya mau action. Kadang-kadang seperti itu. Saya nggak punya agenda. Tujuan cuma satu. Memberkati bangsa ini. Memberkati dunia ini. Ke ibu kota. Kita nggak pernah umumkan kolek dana di sini. Nggak, Pak Bu, nggak. Tapi ke apa Tuhan kita tulis? Tuhan gerakan orang-orang tertentu yang memang Tuhan sudah kasih tahu sama saya, mereka ini akan dipakai Tuhan. Apakah Bapak Ibu di sini tidak? Dipakai Tuhan. Cuman terkadang kita ini tidak tahu di mana kita mau dipakai. Ya kan? Kenapa? Karena pada sektor ritualitas, seperti wanita tadi itu. Ritual keagamaan dia jelas. Tertata, terdeskripsi, A, B, C, D, itu yang dia tahu.
Salah nggak salah, memang agama seperti itu. Tapi itulah terkadang menghalangi orang ngalami terobosan. Halo? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kurang dengar saya. Bisa dimengerti? Nggak apa-apa kalau Anda memang tidak mengerti, kan aminkan. Amin itu permulaan Anda sedang mengalami hidup untuk mengubah kehidupan. Kalau Anda tidak aminkan, ada dua kemungkinan, belum tahu atau aman. Aman itu akhir daripada kehidupan. Selesai sudah. Kita disekat oleh ritual. Saya tidak salahkan semua itu. Kalau kita bersebuah acara besar, rasanya kita semua spektakuler. Jumlah orang yang hadir banyak, kita spektakuler. Saya bilang ini yang menyesatkan mata kita untuk tidak melihat kemuliaan Tuhan. Bisakah engkau lihat satu jiwa? Kata Tuhan, jikalau satu diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Kalau hari ini engkau mulai ibadah satu jiwa pun, saya mau katakan, layanilah engkau memiliki namanya apa? Divine connection. Punya hubungan dengan sorga, artinya menandakan kamu punya algoritma, menyatakan kau dirimu, membuktikan dirimu, memiliki data-data yang namanya data bit dari sorga. Tidak lagi dikondisikan oleh kenyataan, tapi dikondisikan sebuah alam yang tidak nyata. Dan itu akan dinyatakan. Kalau hari ini Bapak Ibu di sini masih bisa masuk seenaknya Ibu, maaf ya saya kasih tanda petik, seenaknya kita. Tapi satu hari Bapak Ibu masuk ke tempat ini, Bapak Ibu tidak akan segampang itu lagi. Kenapa? Begitu padatnya jam, begitu padatnya orang. Bahkan Anda akan ngantri sampai jauh-jauh berkilo-kilo di depan sana. Dan Tuhan kasih saya lihat seperti itu. Anda mau percaya tidak percaya tidak masalah. Tapi itu yang Tuhan akan kerjakan di tengah kehidupan kita. Janganlah kita ini hanya penonton. Mari kita masuk dalam sejarah itu sendiri. Jadilah pelaku. Berapa kali terjadi sesuatu di tempat ini, ada banyak hanya jadi penonton. Akhirnya tersingkir. Yang ketiga, bicara tentang spiritual. Allah itu roh. Allah nggak bisa diterka dengan pengetahuan kita. Ilmu tidak nyampe. Tapi Allah itu cuma hanya satu. Dipercaya aja. Lihat dia karena engkau percaya. Saya bilang sama teman-teman, kalau engkau tidak pernah melihat Tuhan, percaya saja dia ada. Kata Tuhan, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak lihat, karena dia Allah Maha Hadir. Dan kehadiran Allah bukan sekedar cuma nyanyi untuk senangkan kita. Hadiran dia langsung dia mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu. Waktu dia hadir tengah wanita Samaria itu, dia tahu kamu sedang haus. Mungkin wanita Samaria itu tidak tahu apa yang dikerjakan bakal juga capek terus. Tapi Tuhan katakan ada satu bagian yang saya sediakan, kau tidak akan haus lagi. Artinya ada sebuah connection, ada sebuah jaringan antara alam nyata dengan alam yang tidak nyata. Alam nyata itu kehidupan, tapi alam tidak nyata itu bicara hidupnya. Yesus berikan kamu hidup, kita yang mengubah kehidupan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang dikatakan yang keempat itu kehendak ilahi. Saat wanita dalam kondisi saya gunakan istilah pandemi. Saat wanita dalam kondisi masalah, seluruh kota Samaria sama nasibnya. Masing-masing egosentris, masing-masing cari rezeki sendiri. Bahkan kadang-kadang, ini tanda petik lagi, bahkan kadang-kadang mungkin oleh karena perebutan rezeki, gontok-gontokan di situ. Padahal punya agama loh. Tapi malah kalah wanita Samaria itu mengalami hidupnya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika dia pulang ke kota Samaria, dia mengubah seluruh kehidupan kota Samaria. Sehingga semua bukan lagi percaya wanita, tapi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pak Bu, apakah ini hanya sebuah cerita dalam Alkitab?
Kesalahan besar bagi orang Kristen itu selalu menjadikan Alkitab itu hanya sesuatu yang masa lalu. Isya, huruf mati, tercatat. Jikalau kita tidak percaya bahwa rohnya tidak akan ada kematian, dia selalu hadir, maka engkau yang lemah hari ini dikuatkan, engkau yang sedih dihiburkan, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang punya masalah, dia lebih cepat dan lebih mampu mengatasi apa yang menjadi kebutuhanmu daripada si pengkhotbah itu sendiri. Amin. Siapa yang berani? Tapi satu hal Anda perlu tahu, Tuhan tidak butuhkan keberanian. Tuhan hanya butuhkan keyakinan. Seberapa hebat keberanianmu tidak bisa menolong kalian. Justru terkadang bisa menyesatkan. Tapi kalau keyakinanmu akan Tuhan, maka keberanian itu akan datang. Sehingga kemuliaan Tuhan kau bisa lihat. 4 hal. Secara sosial, secara ritual, secara spiritual, secara kehendak ilahi, Allah bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Mari Pak Bu bangkit berdiri. Katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Untuk membuka channel ini, dengar, kita berselisih tempat, bahkan mungkin berselisih waktu, tapi kita tidak pernah berselisih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dengan keyakinan saya, Dia hadir dalam segala kondisimu. Engkau yang sedang sukses, engkau yang sedang susah, engkau yang sedang menderita, Dia Tuhan melihat engkau.
Dia lebih cepat bertindak, melebihi kecepatan berpikirmu. Dia sanggup mengubah hidupmu, supaya hidupmu bisa mengubah kehidupanmu, supaya kehidupan ini mewarnai Tuhan Allah semesta alam yang selalu peduli akan umatnya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kenapa kalian nyanyinya makin lama makin capek? Aku khotbah kencang capek betul. Tapi kok kalian juga capek? Bisa berikan yang lebih buat Tuhan? Sesungguhnya semua pasti bisa. Ayo beri sebuah sorak-sorak. Hei Gunawan, kalau di pesta Anda teriaknya kencang, coba Anda teriak lebih kencang lagi, lebih daripada pesta sekarang. Pakai mic dong. Pakai mic, Pak? Iya, ngomong apa yang buat kamu ngomong sama Tuhan. Ayo. Ya, buka masker kamu nggak apa-apa. Buka aja nggak apa-apa. Ya, buka aja nggak apa-apa. Ayo ngomong. Ya, ngomong. Jangan ngomong sama saya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup. Ayo ngomong, silakan. Tuhan, saya sudah hidup. Ya, buat apa hidupmu? Buat apa hidupmu? Buat apa kehidupan kamu? Buat apa hidupmu? Buat menyenangkan hati Tuhan. Buat mengubah kehidupanmu. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Iya, pakai apa? Mengubah kehidupan. Pakai apa? Jawab. Pakai apa? Pakai suara, Pak. Hah? Suara. Pakai suara kamu. Gak apa-apa, bagus. Ya. Kamu udah isi formulir belum? Adopsi jiwa. Bilang sama Tuhan, ini persembahanku selama aku masih hidup di bumi yang Kau berikan. Jiwa ini ku berikan padamu. Mau kalau jiwa nyawamu diambil, kamu tidak sempat adopsi? Mau enggak? Lakukan. Kaget dia. Pertanyaan ini seperti buat Anda semua yang di rumah sini. Selama nafas, ini saya pinjam bahasa Republik ini. Selama hayat masih di kandung badan, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Masih adakah waktu untuk kita buat sesuatu? Kalau Anda tanya saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika Tuhan beserta kita, minimal kita bisa lakukan. Setiap waktu kita akan diperhadapkan sebuah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Setiap waktu. Selama nafas ini masih ada di kandung badan kita, jangan pikirkan berapa susah atau berapa sukses. Pikirkan kehendak Tuhan saja. Lakukan. Maka Dia Tuhan yang akan mewarnai hidupmu. Mari tangan kita terangkat semua, saya akan berdoa. Bapa, setiap tangan yang terangkat, apa yang kamu ngomong sama Tuhan? Ayo ngomong semua. Bapa di sorga, catat semua apa yang mereka sampaikan hari ini, yang hadir di sini maupun di rumah. Bapa catat terus, Bapa catat terus. Saya tahu Bapa tidak pernah ingkar janji, karena Bapa sudah membukakan pintu hatinya untuk saya lihat
bahwa kehendak Bapa tidak boleh ada orang percaya seperti ikan yang mati. Maka hari ini semua yang di sini bukan lagi ikan yang mati, menjadi ikan yang hidup untuk mewarnai, mengubah kehidupan yang lebih besar lagi. Bapa catat terus, ketika mereka punya kesulitan apapun, Bapa akan menjawab melebihi kecepatan cara mereka berpikir. Di dalam nama Allah Bapa Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.